Aku yakin beberapa dari kalian sudah melihat video ini. Dan dari video ini kita tarik kesimpulan bahwa Wyvern White itu cocok untuk menjadi benchmark kita dalam review IEM. Nah, itu kenapa kita tarik kesimpulan gitu, karena Wyvern White sendiri itu sudah sudah sering orang pakai dan orang-orang juga sering at least pernah digunakan untuk listening session. Seles sendiri itu udah berinovasi untuk merilis IEM yang berkolaborasi dengan Bass Audio. Kalian mungkin juga udah pernah dengar, yaitu Seles Wyvern Black Cat. Berhubungan sudah punya di studio kreatif kita, jadi bakal kita review. Welcome back to channel Ncast dalam segmen Sekedar Review. Dan tidak lama sebelum video ini rilis, Bass Audio itu telah berko-develop ya dengan Seles atau Kinera Seles untuk merilis IEM yang bentukannya itu familiar banget dengan lini yang pernah Seles rilis ya, yaitu lini Wyvern. Dan sekarang ini kita udah kedatangan Wyvern Black Cat. Jadi kalau kalian belum tahu, Seles sendiri itu sudah merilis berbagai IEM ya, khususnya dari lini Wyvern sendiri. Seperti kalau yang kalian tahu di video kita sebelumnya itu ada Wyvern White, Wyvern Black Edition, atau Wyvern White Black Edition, aku nggak tahu itu namanya. Terus Wyvern Abyss Remastered, serta nama Wyvern yang udah agak kemakan sama waktu, yaitu Wyvern King. Dalam market Indonesia sekarang, jadi Seles bersama Bass Audio telah berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang lumayan revolusioner, yang meskipun sekarang itu aku rasa itu cukup repetitif ya, dan juga agak kontroversial untuk beberapa kalangan, yaitu adalah box anime. Jadi berbeda dengan lini Wyvern sebelumnya itu ya, pendahulunya. Jadi box yang dibawakan oleh Black Cat ini lumayan gede ya kalau kalian bisa lihat sini ya. Jadi dengan feels yang lebih proper serta informasi yang lebih lengkap. Di dalam dari paket penjualannya atau pembeliannya, kalian akan mendapatkan sepasang driver, pouch atau store bag, serta spare ear tips yang bisa kalian lihat sendiri di sini, serta kabel yang diklaim oleh Bass Audio-nya sendiri ini merupakan upgraded version dari lini Wyvern sebelumnya. Oke, right off the bat ya. Jadi ini kelengkapannya dari Black Cat sendiri ini, kalau menurutku pribadi ini menggusur hampir semua IEM under 500 ya untuk sekarang ini ya. Mungkin yang kalau menurutku on par dengan Black Cat sendiri untuk sekarang itu ada, kalau kalian tahu itu TRN Cons atau Keong ya, yang lebih dikenal di komunitas ya. Meskipun Cons-nya itu dapat perintilan yang lebih banyak ketimbang Black Cat, seperti kalau kalian tahu itu ada dapat kayak filter tambahan, sama juga kabel modular. Tetapi kalau minusnya di TRN untuk menurutku pribadi itu, dia itu masih pakai DC. Kalau Black Cat ini sudah pakai dual pin. Lalu kalau kita compare dengan pendahulunya di lini Wyvern, agar lebih fair ya, ini tuh merupakan gerakan yang menurutku itu agak nggak diduga-duga ya. Aku juga nggak tahu ini datang dari mana. Mereka itu punya pouch yang memiliki motif berbentuk cakar kucing seperti ini. Ini yang membedakan dengan lini Wyvern sebelumnya ya. Bahkan lini Wyvern sebelumnya itu terasa seperti murahan kalau dibandingkan dengan Black Cat ini. Ya, jadi mau bagaimanapun ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Black Cat ketimbang lini Wyvern sebelumnya. Selain kabel yang kesannya upgraded dan juga pouch yang feels-nya premium, kita di sini juga mendapatkan spare ear tips yang menurutku ini berbeda daripada lini Wyvern sebelumnya. Kalau kita ingat atau kita berkaca di video sebelumnya, kita coba recall kembali, khususnya di Wyvern White ya, Wyvern White, Wyvern Black juga, serta Wyvern Abyss Remastered itu punya ear tips yang kesannya itu monoton ya. Jadi itu punya satu warna dan juga feels fittingnya itu sebenarnya oke-oke aja, tetapi kayak nggak ada yang spesial. Berbeda dengan yang dibawakan oleh Black Cat, ini kalau menurutku pribadi juga ya, ini feelsnya ini lebih empuk sama juga lebih lembut. Dan kalau kalian juga perhatikan bentuknya atau strukturnya ini, kalian pasti pernah mendengar salah satu ear tips aftermarket yang belakangnya itu ada nomor 07-nya, seperti AET07 dan juga KBR 07. Nah, mirip dengan brand-brand ear tips seperti itu. Selain ear tips, tadi kita juga udah masuk ke kabelnya ya. Jadi untuk konfigurasi kabel yang dibawakan Black Cat ini sebenarnya itu belum ada keterangannya dari Bass Audio sendiri maupun dari Seles. Nah, tetapi kalau di tokonya itu yang dilampirkan adalah ini merupakan upgraded special long cable with mic ya. Jadi kayak belum ada penjelasan yang pasti bahwa ini menggunakan bahan apa.
Lalu ini jacknya sudah menggunakan yang straight ya, ketimbang ketimbang seperti yang Wyvern White ataupun Wyvern Black Edition ini masih menggunakan jack yang L shape. Namun keduanya masih menggunakan jack 3,5 mm serta koneksi menggunakan dual pin 0,78 mm. Tapi untuk kabelnya sendiri ini menurutku ini cukup lentur ya. Jadi kayak gampang digulung, serta kalau kalian lihat di sini tuh finishingnya itu cukup glossy. Serta udah braided ya. Braidednya ini braidnya sebanyak 2 braid. Jadi kesannya kalau emang upgrade dari segi looks, yes, ini upgraded daripada kabel-kabel Wyvern sebelumnya. Oke, setelah kabel dan juga e-tips, kita masuk ke desain housing serta fittingnya ya. Jadi untuk desain housingnya ini mengingatkanku secara keras banget terhadap Wyvern Black Edition ya. Jadi untuk Wyvern Black ini kalau kesanku sendiri menurutku ya, ini kayak Wyvern Black Edition yang cuman dikasih motif cakaran kucing. Pribadi menurutku itu agak uninspiring. Cuman mungkin mereka ada filosofi tersendiri di balik itu, kayak mungkin mereka suka desainnya Wyvern Black Edition, jadi mereka menggunakan desain itu kembali di Black Cat ya, sesuai namanya juga ada blacknya juga sama ireng. Nah, selain housingnya itu, jadi by fitting ya, dengan e-tips bawaan dari Black Cat ini, menurutku ini lebih bagus atau lebih enak ya. Aku bahkan bilangnya lebih manusiawi ketimbang si fittingnya si Wyvern White. Entah kenapa setelah kita perhatikan seksama sekali lagi, jadi memang by design itu keduanya memiliki semacam bump gitu ya. Itu yang bakal menutupi kanal telinga kalian secara penuh gitu. Namun yang kita temukan itu ini agak sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi seperti ada perbedaan sedikit secara mikrometer itu di bagian kayak landai-landainya dari bagian bumpnya ini. Aku nggak bisa jelasin itu, tapi intinya fittingnya lebih enak di Black Cat ketimbang dari Wyvern White. Lalu kita masuk ke spesifikasi driver di dalam Black Cat ya. Jadi Black Cat ini menggunakan 10 mm LCP driver dengan sensitivitas 105 dB serta impedance sekitar 32 ohm. Lalu tanpa basa-basi lagi, kita udah membahas semua dari perintilan serta spesifikasi dari driver dari Black Cat. Kita langsung aja masuk ke suara. Seperti biasa, kita akan lakukan komparasi side by side dengan Wyvern White ya, sebagai benchmark yang selalu kita pakai dalam nge-review video, serta yang secara khalayak umum itu udah pernah dengar atau udah pernah coba. Jadi kita punya semacam control treatment dalam melakukan review. Tetapi mengingat ini juga merupakan lini dari Wyvern ya, jadi aku pribadi akan menyampaikan di bagian kesimpulan nanti itu apakah Black Cat ini cocok untuk menjadi upgrade dari Wyvern White. Langsung kita simak di bagian suara. Oke, jadi dalam membahas suara kita perlu membuat sesuatu measurement untuk mendirect Black Cat ya. Jadi untuk ngedirect Black Cat ini kita nggak jauh-jauh dari HP kita sendiri, laptop, serta beberapa measurement lain seperti DAP Snow Sky Eco Mini, serta kita sempat menggunakan Ruizu A58 untuk sebagai comparison aja ya. Jadi langsung kita masuk ke suaranya Black Cat. Untuk pembahasan secara generalnya dulu, Black Cat ini punya suara arah suara yang warm, yang sedikit mengarah ke meskipun mengarah ke dark, presentasinya ini masih cukup ngejar fun-nya dan juga sangat dinamis ya. Nah, untuk penjelasannya kita akan breakdown mulai dari bass dulu. Jadi untuk sektor bassnya terlebih dahulu ya. Untuk bassnya dari Black Cat ini fokus di sub bass aja ya. Yang menurutku itu sebenarnya bagus, punya rumble dengan tekstur yang cukup terdengar dan juga rumbling ya. Tapi menurutku juga pribadi itu mid bassnya itu lack punch dan juga depth, yang biasanya kayak instrumen yang kalian temuin seperti kayak drum ataupun juga tenor itu terasa kayak kurang depth ataupun kurang punchy. Namun tekstur rumble-nya ini yang menurutku aku pribadi juga suka, karena itu cukup kontrol dan gak beleberan kemana-mana. Untuk double pedal sendiri meskipun itu lack punch, tapi itu cukup masuk dan juga ngejar ya, untuk apalagi untuk lagu metal itu masih satisfying banget cepetnya, meskipun nggak seenak kalau di Wyvern White, aku pribadi jujur ya. Sekali lagi, meskipun lack punch di mid bass yang biasanya dicari oleh orang-orang bass head, ini bassnya terasa well tune dan juga nggak berlebihan, masih terasa fun dan juga enjoyable.
tetapi bukan yang Basshead cari. Lalu kita masuk ke mid sectionnya. Jadi presentasi midnya ini khususnya untuk vokalnya ya, ini vokalnya bukan yang energik banget, bukan yang bening banget ya, ini lebih ngarah ke vokal yang lebih tebel di note wake-nya, khususnya pada vokal cowok pribadi ini. Meskipun di bagian posisi ini tidak ada yang saling mendahului ya, jadi meskipun cowok atau cewek pun berada di posisi yang sama atau tepat, tidak ada yang saling mendahului. Untuk vokalnya sendiri juga terasa clean, bersih, intonasinya cukup jelas, serta kalau kalian dengar juga di instrumennya itu, instrumennya nggak ada yang terdengar mendem sama sekali, terdengar tegas, nyaring, dan juga lepas. Tidak ada yang over nyaring ataupun tipis sekalipun. Overall midnya ini sangat enjoyable ya untuk long listening, apalagi untuk vokalan ya. Karena aku jujur, aku agak kaget dengan performanya si Black Cat, khususnya di sektor mid ya. Karena aku berekspektasi kalau lininya Wyvern ini untuk di sektor midnya mesti agak aneh-aneh ya. Khususnya coba kita tinjau di Wyvern White ya. Wyvern White tuh midnya terlalu tipis, terlalu nyerang. Lalu untuk kayak di Abyss Remastered misal ya, di Abyss Remastered ini kesannya shouty banget. Nah, kalau di Black Cat ini midnya ini kesannya berbobot dan juga terasa tegas, tapi tetap cukup memberikan vokal yang lebih lepas, clean, dan itu menurutku juga salah satu keunggulan dari Black Cat. Lalu bagaimana dengan treble ya? Kalau untuk treble-nya Black Cat sendiri ini, seperti yang aku jelaskan di awal ya, Black Cat ini tergolong IM yang warm-ish, slightly dark. Namun meskipun begitu, treble-nya memang sengaja dibuat safe dan smooth tanpa mengorbankan overall clarity dan juga detailing. Karakter treble yang seperti ini ditujukan untuk long dan easy listening ya, long session listening, tanpa membuat capek dan fatigue bagi orang yang sensitif dengan treble. Setelah pembahasan suara dari bass, mid, dan treble, kita langsung masuk ke teknikalitas. Untuk teknikalitasnya ini, Black Cat ini terasa lebih megah dibandingkan Wyvern White maupun juga Wyvern Black. Kita tinjau dari layering dan separasi instrumennya yang cukup kentara, dibantu dengan soundstage yang cukup luas secara spasial ya, ke kiri dan kanan. Lalu untuk detailnya ini bukan yang paling detail, bahkan kalau aku mau kayak dengerin sekali lagi itu detailnya tuh masih mirip-mirip dengan si Wyvern White ya. Overall teknikalitasnya ini cukup bagus di under 500 ribuan. Langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Jadi apakah ini better dibandingkan Wyvern White ya? Jadi kalau kita sejauh yang kita review sampai saat ini, si Wyvern Black Cat itu arah tonalnya itu sebenarnya mirip dengan si Wyvern Black Edition. Dan kalau kita berkaca di video sebelumnya, Wyvern Black Edition tuh lebih bagus daripada Wyvern White menurut kita ya. Jadi kesimpulan singkatnya juga, kalau kalian suka suara Wyvern White, kita rasa itu si Wyvern Black Cat ini merupakan upgrade yang lebih easy to listen, namun masih mengadopsi arah fun dari suaranya si Wyvern White. Dan aku yakin juga kalau kalian bakal suka Black Cat kalau misal kalian suka Wyvern White. Oke, sekian sekedar review IEM kali ini. Kalau Black Cat ini jadi pilihan kalian setelah melihat video ini, good job, kalian telah menemukan salah satu video lagi untuk memvalidasi opini kalian di media sosial. Tetapi kalau Black Cat ini bukan IEM pilihan kalian bisa komen di kolom komentar ya, untuk IEM apa aja yang bisa kita review di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subrek, serta follow media sosial kita agar tidak ketinggalan informasi terkait update dan juga informasi terkait next video kita di masa yang akan mendatang. As always, percaya kuping sendiri. See you next time. Bye bye.